Hai, perkenalkan kami dari Bubuhan Simpang Jagung. Dan di sini kami akan menjelaskan apa sih itu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, STP sendiri itu merupakan sebuah pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. Model pemasaran ini dikenal sebagai salah satu yang paling efektif dan populer digunakan hingga saat ini. Nah, agar teman-teman semua lebih mengenal apa yang disebut sebagai STP dalam PE marketing ini, mari kita dengarkan dan simak baik-baik video yang akan kami paparkan setelah ini. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Untuk materi kita yang pertama itu adalah segmenting. Apa sih itu segmenting? Menurut Kotler, segmentasi pasar adalah proses pengelompokan ke dalam kelompok pembeli yang potensial, yang memiliki kebutuhan yang sama dan atau karakteristik yang disukai serta memperlihatkan hubungan pembelian yang sama. Beberapa ahli juga menyatakan bahwa segmentasi adalah melihat pasar secara kreatif. Segmentasi itu merupakan seni mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di pasar. Dalam dunia bisnis, tak terkecuali perbankan, segmentasi pasar perlu dilakukan. Bank syariah sebagai bank yang mempunyai ciri khusus perlu mengembangkan segmentasi pasar karena bank syariah mempunyai potensi yang sangat besar terhadap semua segmen, terutama muslim. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa segmentasi memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan karena beberapa alasan. Pertama, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi. Segmentasi yang disertai dengan pemilihan target market akan memberikan acuan dalam penentuan positioning. Ketiga, segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing. Segmentasi pasar perlu dilakukan karena pada umumnya pasar untuk suatu produk dan jasa. Segmentasi pasar perlu dilakukan karena pada umumnya pasar untuk suatu produk atau jasa itu mempunyai banyak perbedaan, terutama pada kebutuhan, keinginan, dan daya beli. Nah, dengan melakukan segmentasi pasar, perusahaan akan lebih mudah melayani berbagai kebutuhan dan keinginan pasar tersebut. Nah, kemudian ada pun dasar segmentasi dan pola segmentasi preferensi. Secara garis besarnya itu, dasar-dasar segmentasi pasar dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, orang dengan keinginan. Segmentasi dapat dilakukan menurut dasar geografis dan demografis. Yang kedua, adanya uang untuk dibelanjakan. Segmentasi itu dilakukan berdasarkan daya beli konsumen. Ketiga, kemauan untuk membelanjakan. Segmentasi dilakukan dengan melihat perilaku beli konsumen. Kemudian ada pun 3 pola dari segmentasi preferensi sebagai berikut. Yang pertama ada preferensi homogen atau homogeneous preference. Itu merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen itu memiliki preferensi yang sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, menunjukkan suatu pasar di mana semua konsumen secara umum memiliki preferensi yang sama. Nah, yang kedua itu ada preferensi tersebar atau diffused preference, yaitu merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen itu memiliki preferensi yang beragam terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Yang terakhir ada preferensi terkelompok atau cluster preference. Anjir, cluster gak tuh. Dan yang terakhir itu ada preferensi terkelompok atau cluster preference, yang mana merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen itu memiliki preferensi yang berkelompok-kelompok, di mana konsumen yang berada dalam satu kelompok memiliki kesamaan preferensi. Oke, kemudian ada prosedur segmentasi. Prosedur segmentasi itu ada beberapa macam. Yang pertama ada survey stage, yang mana survey stage itu merupakan tahap melakukan eksplorasi baik melalui FGD atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen, yang mana itu untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku masyarakat. Kemudian ada analisis stage, itu merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei.
Analisis dapat dilakukan dengan menerapkan analisis faktor untuk menelaah variabel-variabel mana yang berkolerasi tinggi, kemudian menerapkan analisis cluster untuk menciptakan atau mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan memiliki perbedaan karakteristik. Yang terakhir ada profiling stage. Ini merupakan tahap untuk mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang terbentuk, dan ini akan teridentifikasi perbedaan masing-masing klaster berdasarkan sikap atau perilaku, demografi, psikografi, manfaat atau value yang diharapkan dari sebuah produk. Kemudian masing-masing klaster diberi nama berdasarkan karakteristik yang menonjol. Nah, kemudian ada proses segmentasi pasar bank. Segmentasi pasar harus dilakukan secara berkala karena segmen yang terus berubah. Untuk melakukannya ada beberapa tahap yang dilakukan, antara lain segmentasi berdasarkan kebutuhan. Tahap ini merupakan tahap untuk mengelompokkan nasabah dalam segmen berdasarkan kebutuhan yang serupa dan manfaat yang dicari oleh nasabah. Kemudian identifikasi segmen. Tahap ini dilakukan untuk menentukan faktor demografi, gaya hidup, dan perilaku nasabah. Selanjutnya ada daya tarik segmen. Dengan menggunakan kriteria daya tarik segmen seperti pertumbuhan pasar, intensitas persaingan, dan akses pasar, bank itu dapat menentukan daya tarik keseluruhan masing-masing segmen. Kemudian ada tingkat profitabilitas segmen. Tahap ini digunakan untuk menentukan profitabilitas segmen. Dan yang terakhir ada penetapan posisi pada segmen. Dalam tahap ini dibuat tawaran nilai dan strategi penetapan posisi produk sampai harga berdasarkan kebutuhan dan karakteristik nasabah yang khas pada segmen tersebut. Oke, targeting itu adalah proses penyeleksian produk, barang maupun jasa agar berada di posisi yang tepat guna mencapai keberhasilan perusahaan. Langkah-langkah dalam melakukan targeting itu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengevaluasi segmen-segmen pasar. Yang kedua, pemilihan pasar sasaran. Dan yang ketiga, itu strategi target pasar. Yang terakhir itu ada positioning. Positioning merupakan strategi komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana menempatkan suatu produk, merek, atau perusahaan di dalam pikiran konsumen sehingga memiliki penilaian tertentu. Positioning juga ialah usaha yang dilakukan perusahaan untuk membuat konsumen berpikir sesuatu mengenai produk dari perusahaan. Nah, strategi positioning adalah kombinasi dari tindakan pemasaran yang digunakan untuk memberikan gambaran konsep positioning terhadap pembeli yang ditargetkan. Strategi ini merupakan faktor utama dalam meningkatkan kekuatan posisi pasar perusahaan, yang mana makin besar perbedaan positioning dari pesaing utama, makin besar pula kemungkinan kompleksitas tipe perilaku di antara pesaing dalam pasar yang dilayani. Sebagian besar sukses perusahaan berasal dari upaya untuk mencapai perbedaan posisi dalam hubungannya dengan pesaing dalam industri. Nah, dalam mengkomunikasikan positioning sebuah produk, bank harus memperhatikan berbagai faktor-faktor berikut, yang diantaranya yang pertama, be kreatif, yang mana bank harus kreatif dalam mencuri perhatian konsumen atau target market. Yang kedua ada simplicity, yang mana bank harus bisa menyampaikan sesuatu secara sederhana dan sejelas mungkin. Yang ketiga itu konsisten yet fleksibel, yang mana bank harus konsisten dan melihat kondisi. Yang keempat ada own, dominate, protect. Bank harus memiliki satu atau beberapa kata ampuh di benak pelanggan. Dan yang terakhir ada use their language, yang mana bank harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami para nasabah atau pelanggannya. Baik, demikian video yang bisa kami paparkan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Salah hilapnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.